Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Ida Astini, MPD, dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Bidang keilmuan saya adalah telaah kurikulum. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan selain bidang keilmuan saya, yaitu desain pembelajaran tematik MISD dan pembelajaran IPA MISD. Dalam kegiatan pembelajaran, saya menggunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, debat, presentasi, simulasi, dan lainnya. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan tergantung pada materi yang akan saya sampaikan. Misalnya dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, project based learning, dan lainnya. Media yang saya gunakan diantaranya adalah media audiovisual yang akan membantu mahasiswa lebih memahami mata kuliah saya. Sebagai pengampu mata kuliah telaah kurikulum, saya berkomitmen untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, relevan, dan memberdayakan mahasiswa. Saya tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk menjadi pemikir kritis dan praktisi kurikulum yang cakap. Di kelas, saya mengedepankan pendekatan diskusi partisipasif. Saya memulai setiap sesi dengan memicu pertanyaan-pertanyaan provokatif atau studi kasus yang relevan dengan isu-isu kurikulum terkini di Indonesia. Misalnya, kami sering mendalami isu tentang implementasi kurikulum merdeka atau tantangan adaptasi kurikulum di daerah terpencil atau pengaruh perubahan kurikulum terhadap hasil belajar siswa atau peran teknologi dalam pengembangan kurikulum. Ini membuka ruang bagi mahasiswa untuk mengemukakan pandangan mereka, berdebat secara konstruktif, dan memperkaya pemahaman kolektif mereka. Saya juga sangat menekankan penerapan konsep secara praktis. Selain membaca dan menganalisis berbagai model kurikulum, mahasiswa seringkali saya libatkan dalam proyek simulasi atau analisis kurikulum nyata. Misalnya, mungkin saya minta untuk membedah struktur kurikulum suatu mata pelajaran di sekolah, atau misalnya melakukan wawancara dengan guru terkait dengan pengetahuan mereka terkait kurikulum terbaru, kemudian merancang silabus berdasarkan tujuan pembelajaran tertentu, atau bahkan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang sedang berjalan di sekolah. Pendekatan ini memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami apa itu kurikulum, tetapi juga bagaimana kurikulum itu dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi. Saya percaya bahwa umpan balik yang konstruktif adalah kunci pembelajaran. Saya secara aktif memberikan masukan terhadap setiap kontribusi mahasiswa, baik dalam diskusi lisan maupun tulisan, untuk membantu mereka mengasah kemampuan analisis dan sintesis dalam konteks kurikulum. Lingkungan kelas yang saya bangun adalah inklusif dan suportif, tempat mahasiswa merasa nyaman untuk bereksplorasi, membuat kesalahan, dan belajar dari pengalaman tersebut. Adapun asesmen yang saya gunakan dalam setiap pembelajaran adalah presensi minimal 75%, partisipasi, tugas, UTS, dan UAS. Pada akhirnya, tujuan saya adalah agar setiap mahasiswa yang lulus dari mata kuliah telaah kurikulum tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga berdaya diri dan terampil dalam menganalisis, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum di berbagai konteks pendidikan. Selamat menyaksikan kegiatan pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum bersama mahasiswa semester 4 PGMI FAI Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang. Masya Allah, masih semangat ya walaupun sudah siang. Tadi ada berapa mata kuliah? Ada dua. Ada juga, Masya Allah. Tapi masih fokus ini? Masih. Baik ya. Jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, gimana kalau kita tetap fokus? Nggak apa-apa kita seperti anak SD, anak SMP, tapi kita bisa ceria ya. Ya, enggak. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Tapi jangan terus amat ya. Kalian kan bukan anak SD, tapi kita kan sudah dewasa. Tidak apa-apa, kita melakukan hal-hal seperti anak kecil itu mengulang memori kita ya. Jadi kita senang tidak kalau seperti itu? Senang. Jadi
ini pertemuan kita yang kedua di mata kuliah telah kurikulum. Dan seperti yang sudah kita sampaikan, pembahasan kita adalah tentang kita bahas tentang sejarah kurikulum. Sudah ada yang baca-baca nggak nih? Bagaimana sejarah kurikulum Indonesia? Ada yang sudah buka-buka Google mungkin? Nah, di sini kan kemarin sudah kesana. Besok kita akan bahas tentang sejarah perkembangan kurikulum Indonesia. Sebelum buka itu buka laptopnya nanti, ya, terkait dengan pembahasan kita hari ini. Sudah buka? Sudah? Ada yang tahu? Coba mungkin ada yang bisa angkat tangan. Ada yang pernah baca tentang sejarah kurikulum Indonesia? Sejarah kurikulum pertama kali disusun pada tahun 1947 dan sejak saat itu telah mengalami beberapa kali perubahan. Iya, betul. Jadi kurikulum kita di Indonesia itu sudah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali di awal kemerdekaan itu tahun 1947 ya. Jadi setelah disusun waktu itu ada beberapa kali perubahan dan ada berapa fase? Ada yang tahu? 13 tahun dengan 13 saat ini. Dan kalau hari ini ya akan diterapkan kurikulum berdampak, maka akan menjadi 14 kurikulum ya. Nah, jadi di Indonesia itu sudah gonta-ganti kurikulum. Nah, ada yang tahu nggak berapa fasenya? Ada. Fase apa saja itu? Masa awal Atau ada yang sudah baca? Masa awal kemerdekaan, kemudian masa reformasi. Hari ini kurikulum apa namanya? Kurikulum kita hari ini termasuk ke dalam fase mana, Mas? Betul ya. Jadi itu adalah fase kita hari ini. Baik, jadi sekarang ini kita akan buka ada cerita ibu tentang sejarah kurikulum Indonesia ya. Jadi kita buka, kita lihat wilayah, bisa kalian baca ya. Ini nanti bisa kita lihat. Nah, jadi kurikulum Indonesia itu ya terjadi dinamika di situ. Ya. Perubahan kurikulum Indonesia itu tidak lepas dari dinamika politik, sosial, budaya, dan perkembangan pengetahuan. Jadi itu yang sangat mempengaruhi dari perubahan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa ya. Kita tahu seperti yang sudah kita bahas tadi ya, ada 3 fase kurikulum di Indonesia itu ada yang pertama itu adalah fase rencana pelajaran itu masih dengan tulisan nama ya, pakai huruf C itu dulu ditulis dengan TJ, tejana bahasa ininya ya, bahasa bacaannya. Tapi kalau dibaca ini dia rencana ya, jadi itu. Nah, jadi kurikulum 1947 ini adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan. Jadi lebih menekankan kepada pembentukan karakter bangsa. Jadi karena kan kita baru merdeka, jadi bagaimana orang-orang Indonesia itu, bagaimana anak-anak Indonesia itu, ya bagaimana pemuda-pemuda Indonesia belajar itu, ya punya karakter sebagai orang Indonesia, ya, dan memiliki semangat nasional. Kenapa? Karena kita baru merdeka, ya, jadi bagaimana kurikulum itu membentuk siswanya atau mahasiswanya, ya, supaya punya kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi dijajah, itu tujuannya. Jadi harus punya ini ya. Jadi dia memiliki beberapa karakteristik ya, seperti yang ada di ini kayak mungkin bisa kalian baca di sana. Yang pertama itu adalah karakter bangsa itu yang diutamakan. Kemudian ada yang kedua adalah bagaimana mengisi kemerdekaan. Jadi dengan adanya kurikulum, adanya sekolah ini dan memiliki kurikulum yang baru, mereka ya, warga Indonesia itu
mempunyai kesempatan untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, ya, yaitu dengan belajar. Tujuannya apa? Supaya kita tidak lagi terjajah, ya kan? Kita terjajah itu pertama karena tidak punya ilmu. Kenapa kita harus berpendidikan? Ya, bahkan Rasulullah SAW itu, ya, ketika menerima ayat pertama dalam Al-Quran itu, yang disuruh dilakukan apa? Bacalah. Orang bisa membaca kalau sudah belajar, kan? Ya, jadi penting. Itulah pentingnya kenapa belajar itu menjadi salah satu kebutuhan kita, ya, dan bahkan menjadi kewajiban. Kalau sudah perintah di dalam Al-Quran itu Iqra, berarti kita wajib melakukan. Jadi jangan disepelekan, ya. Nah, pemimpin kita terdahulu, ya, karena tahu rasanya bangsanya terjajah, akhirnya, ya, membuat satu kurikulum yang salah satunya itu adalah membuat warganya itu harus punya kegiatan yang positif, ya. Yang salah satunya adalah belajar. Kemudian yang ketiga adalah meletakkan dasar sistem pendidikan nasional, yaitu sebagai langkah awal dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan identitas dan kebutuhan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Ya. Memang ada sebelum merdeka itu ada sekolah-sekolah, tapi itu hanya khusus. Ya. Itu sekolah khusus hanya bagi orang-orang bangsawan, orang-orang yang dekat dengan penjajah waktu itu. Ya. Itu yang boleh sekolah, orang-orang yang punya pangkat tinggi. Ya. Itu yang boleh sekolah. Ya. Nah, jadi terbatas. Nah, dengan adanya kurikulum 1947 ini memberikan kesempatan kepada warga negara yang baru merdeka, ya, untuk mengenyam pendidikan, ya. Nah, di situ juga nanti akan kita kirimkan ke WA group, ya, bagaimana karakteristik kurikulum 1947. Nah, salah satunya seperti yang sudah Bunda sampaikan tadi, tidak terlepas dari dinamika politik, ya, karena ada perubahan, ya, dari orientasi pendidikan kolonial yang waktu itu masih Belanda, ya, ya, dan menuju kepentingan nasional Indonesia. Jadi tidak terlepas dari itu, ya. Nah, kemudian kita lanjut, ya, dari 1947 kita lanjut ke kurikulum 1952. Nah, itu ditambah lagi namanya apa? Jadi rencana pelajaran teroris 1952. Nah, jadi ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, sebenarnya perubahan yang terjadi di dalam kurikulum itu adalah merupakan penyempurnaan sebenarnya, ya. Dan kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ya, kita disuruh mengajarkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Usman, kita harus mengajarkan anak-anak kita itu dengan sesuai zamannya. Siapa yang berangkat gitu? Sayyidina Usman atau ini? Umar? Benar, Pak? Usman. Jadi kita harus diajarkan sesuai dengan pun juga seperti itu. Maka kurikulum penyempurnaan kurikulum di Indonesia itu, ya, terus menerus dilakukan hingga lahirlah kurikulum 1952. Jadi dia mengembangkan dan memperbaiki apa yang kurang dari kurikulum 1957. Salah satu karakteristiknya yaitu misalnya setiap mata pelajarannya itu dirinci, ya. Kemudian satu guru untuk satu mata pelajaran. Mungkin kalau kalian yang K13, dulu di SD K13, ya? Iya. Saya menemukan itu. Kalau kami yang tahun 1980, satu mata pelajaran satu guru, gitu, ya. Jadi tidak memakai sistem monokelas, ya. Nah, kemudian misalnya mata pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau tadi 1947 itu dia orientasinya bagaimana orang belajar dulu, mengisi kemerdekaan itu dan belajar. Bagaimana dia berpikir bahwa negara bangsa Indonesia ini yang harus kita pertahankan, ya itu, ya. Kemudian bagaimana saya harus semangat nasional terus dibangun, ya. Artinya bagaimana negara ini tidak boleh lagi kembali ke tangan
asing ya, capek jadi orang kerja. Nah kalau di sini dia sudah mulai ya ada hubungan misalnya karena ini kan terkait kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat ini mulai dimasukkan ke dalam kurikulum 1957 ya. Nah kemudian lanjut tidak ke 1968 nanti lanjut bisa dibaca ya. Kemudian dilanjutkan dengan rencana pendidikan 1968 ya. Nah kalau di sini ini lebih fokus kepada pengembangan pancawardana namanya ya, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik ya, kemudian keterampilan dan jasmani. Di sini sudah mulai terlihat kompleks ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu sudah kompleks karena terkait dengan pengembangan ya moral lah, kemudian kecerdasan di situ, kemudian ada emosionalnya, ada keterampilannya, ada, jadi sudah mulai lengkap bertujuan untuk membangun manusianya baik secara moral maupun secara fisik. Jadi secara moral, fisik, psikis gitu ya. Jadi itu sudah lengkap. Nah, tujuan utamanya itu adalah mengembangkan 5 aspek potensi siswa tadi ya. Yang pertama itu jadi yang 5 ini harus seimbang. Ya. Jadi orang dikatakan terdidik itu menurut kurikulum ini apabila misalnya moral atau kelakuannya, ya, akhlaknya itu atau pribadinya itu baik, ya. Kemudian kecerdasan, ya. Jadi orang terdidik itu kalau dia cerdas, ya, mampu berpikir, mampu bernalar, mampu memecahkan masalah. Ya, sebenarnya kita temukan juga pada kurikulum saat ini kan. Jadi orang saat ini belajar dituntut untuk berpikir, mengembangkan nalarnya, bahkan terbaru mengembangkan potensi kompetensinya ya, seperti itu. Jadi itu adalah bentuk pengembangannya dan seterusnya ya. Nah nanti kemudian lahir di tahun di masa Orde Baru. Ini lahir, ya ini mulai dari kurikulum 1968. Jadi kurikulum ini tujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Ada nggak di kurikulum sekarang itu? Ada. Dia kembali di kurikulum Merdeka ini. Jadi dituntut tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang berkarakter Pancasila hari ini ya. Iya, jadi sebenarnya kurikulum lama itu ya digodok kembali, ditinjau kembali, itu disempurnakan atau diberikan sebuah inovasi ya, seperti itu. Kalau kita tetap saja misalnya tidak ada perubahan, berarti kita tidak ada kemajuan ya. Sementara kita berpendidikan itu supaya ada kemajuan. Jadi salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan perubahan terhadap kurikulum, walaupun ya tidak ada kurikulum yang sempurna sehingga selalu terjadi perubahan itu ya. Tapi harus kita terima sebagai ini sebuah dinamika ya. Karena tadi ya tidak lepas dari politik, mungkin kalian sudah mendengar, sudah biasa mendengar kalau istilah apa? Ganti kurikulum, itu sudah biasa ya. Nah itu bisa menjadi pertimbangan kalian. Siapa tahu di antara kalian semua ini ada yang menjadi orang-orang yang punya kompetensi ya. Suatu saat nanti ada yang menjadi DPR mungkin dan tepat ditaruh di bagian perubahan kurikulum, jadi bisa masuk kira-kira kurikulum mana yang paling tepat untuk bangsa ini. Siapa yang kira-kira mau jadi DPR RI di sini? Saya semuanya mau. Nggak ada yang mau jadi guru nanti ini? Oke, nanti. Jadi tujuannya tadi adalah membuat negara yang setia dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara. Bagaimana harus menjadi standar kita dalam berkehidupan sehari-hari dasar kita. Itu salah seperti toleransi. Kita tahu di Indonesia ini kan berbagai berbagai agama, bahasa, kalau seandainya falsafah berdasar negara kita bukan ketuhanan yang Maha Esa, ya,
itu tidak akan saling menghormati, tiap hari akan perang ya, suku antara ini ya, antara budaya ya. Jadi dia lebih kepada penekanan pembentukan manusia Pancasila. Nah, jadi yang selanjutnya adalah kurikulum 1975. Nah, kalau di sini itu sudah mulai menekankan efektivitas dan efisiensi pendidikan terkait dengan pembelajaran. Jadi dia lebih kepada bagaimana metode, materi dan tujuan pengajaran dulu ya, bukan pembelajaran. Jadi Islam itu pengajaran, pembelajaran itu bisa dirinci dalam sebuah prosedur pengembangan sistem instruksional, atau kalau yang sekarang itu kan kita kenal dengan istilah EPP, dia ada rencana pembelajarannya. Nah, kalau di sini ada ada kompetensi dasar, gitu kan? Ada kompetensi inti, nah seperti itu. Nah ini sudah mulai dilakukan pada tahun 1975. Nah, karena ini sama, ini prosesnya sama dengan kurikulum setelahnya itu yang K13 guru mulai sibuk menyusun perangkat pembelajaran. Jadi tidak sibuk mengajar. Nah ini yang membuat guru-guru pada zaman dulu itu juga protes ya, karena tidak mau. Tapi sebenarnya maksudnya pemerintah kenapa harus setiap ini kompetensi itu atau setiap tujuan pembelajaran itu harus dibuatkan catatan supaya akhirnya supaya terukur itu maksudnya ya. Nah, supaya efektif dan efisien. Tahu yang akan dicapai siswanya itu seperti apa. Sama seperti kalian ya, di semester ini kompetensinya ini. Misalnya di semester 5 besok, misalnya kalian akan mempelajari mata kuliah tentang karya ilmiah, karena di situ nanti akan berhubungan dengan bagaimana kalian menyusun skripsi atau jurnal gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Kalau di semester awal kalian belajar banyak tentang teori ya, yang terkait dengan pendidikan. Kemudian ada nanti kuliah-kuliah yang ini yang berkaitan dengan PDMU ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada lagi kurikulum 1975, kurikulum 1984. Jadi ini masanya Bunda ya. Ini masanya Bunda ini. Jadi kurikulum ini ya mengajak siswa itu lebih aktif ya. Jadi siswa itu ya diharapkan lebih aktif dalam proses pembelajaran, pengamatan, ya, diskusi. Nah, kira-kira ada yang sama ya dengan kurikulum yang mana yang sama? Di Merdeka ada juga. Di K13 ada nggak? Ada. Karena dia saintifik ya, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya, kalau kita lihat yang dari yang dari Orde Baru, yang dari kurikulum lama, Orde Baru, budaya reformasi, ada hubungan ya, ada hubungan di situ ya. Nah, coba mungkin kita bisa diskusi nih kira-kira. Atau kalian sekarang diskusikan kira-kira ada nggak perbandingan? Ya, ada perbandingan nggak yang kalian lihat dari kurikulum ini? Kira-kira mana kurikulum yang menurut kalian relevan atau bisa dipakai pada saat ini? Ada KTSP, kalian pernah bilang KTSP? Pernah. Kalau dulu dibelajarkan KTSP itu ya, kurikulum tidak terpakai katanya. Padahal di sana bagus ya. Kalau dulu lihat semua kurikulum ini bagus dan tetap harus ada pengembangannya. Jadi KTSP itu sebelumnya ada KBK namanya ya, kurikulum berbasis kompetensi. Ya. Jadi KTSP ini lebih lebih memberikan kebebasan buat sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Makanya di sekolah-sekolah itu yang kalau kalian lihat di sekolah itu sekarang itu ada kegiatan taktis, ekstrakurikuler. Ini adalah awal mulanya dari kurikulum KTSP. Kalau kalian saat ini berbicara tentang kurikulum Merdeka itu adalah tentang ada kompetensi yang harus dicapai. Ini bisa diambil dari KBK ini. Jadi ada hubungannya dengan kurikulum masa lampau dengan apa yang terjadi. Oke, nanti itu menjadi tugasnya ya untuk melakukan perbandingan terhadap kurikulum yang ada ya. Ada perbandingan, kalian bisa lihat perbedaan dan kebersamaan dan analisis ya. Kira-kira kurikulum yang terbaik itu di Indonesia
kalian bisa luahkan pemikirannya di sini. Oke, dicatat tugasnya. Oke, siap dicatat. Jadi buat perbandingan, ya, buat perbandingan. Nanti Bunda kirim lagi di grup tugasnya ya. Buat perbandingan antara kurikulum, ya, antara kurikulum dari tahun 1947 sampai saat ini, apa kelebihan kekurangannya, kemudian analisis kira-kira di Indonesia itu kurikulum seperti apa yang sebaiknya dipakai atau relevan dengan kehidupan berbangsa dan itu dari nanti Bunda bilang lagi ya, biar ingat tugasnya dan Bunda kirim catatan ini sebagai bahan ininya perbandingannya ya. Sambil kalian cari referensi yang lain ya, jangan terlalu fokus hanya perbandingan. Oke, sebelum kita mengakhiri ya perkuliahan kita hari ini, ada yang bertanya nggak? Kalau tadi kita sudah bertanya. Oke, Ainun. Pertanyaan saya, dari banyak perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai sekarang, apakah ada pengaruh perubahan kurikulum di kapasitas siswa? Apakah ada dari perubahan kurikulum ini? Apakah ada, ini pertanyaan yang menarik ya? Apakah ada perubahan ya? Ada atau perubahan dari hasil belajar, dari perubahan pengaruhnya terhadap hasil belajar dari perubahan kurikulum ini? Ada lagi atau kita jawab ini? Oke, kita jawab dulu. Kalau Bunda tanya balik, kira-kira kalian dari SD pakai K? Setelah kuliah pakai? Kira-kira ada perubahan nggak? Ada. Kalau di SD, ketika di SD pakai K13 itu bagaimana? Banyak mencatat. Padahal saatnya itu saintifik ya, kalian harus punya pengalaman sendiri untuk membenarkan teori yang kalian dapat. Ya. Nah, jadi kemudian pada saat kurikulum merdeka, apa yang kalian rasakan? Ada yang lebih aktif, ya. Kemudian bisa memilih sendiri apa yang ingin kalian lakukan. Kan dengan program-program pemerintah ya, di kurikulum 13 itu misalnya, apa program salah satunya adalah dengan pertukaran pelajar. Kalian bisa, iya. Jadi dengan MBKM itu kalian bisa belajar di universitas yang kalian inginkan, ya. Yang bekerja sama dengan universitasnya, ya. Jadi ada perubahan. Pasti akan ada perubahan hasil belajar di situ. Ya, kalau kalau di PGI sendiri atau di pendidikan dasar sendiri, seperti yang ada jurnal ya dari sebuah universitas di Makassar itu mengatakan bahwa kan awalnya kita memakai KTSP itu adalah dengan mata pelajaran. Ini penelitian di di SD ya, yang ada di Makassar sana ya. Jadi itu terjadi perubahan signifikan. Yang tadinya dari belajar tema ini perbandingan dari K13 ke kurikulum merdeka ya. Sebelum sekarang ada kurikulum berdampak lagi, mungkin nanti akan dibandingkan lagi ya. Nah, jadi ada perbedaan dia, ada perbedaan signifikan. Siswanya lebih antusias belajar ketika tema ini di saatnya dia bermata pelajaran, jadi tidak menyatu dengan tema. Kita mata pelajaran tingkat matematika itu tidak menyatu dengan tema yang lain. Jadi mereka lebih antusias dan hasil pembelajaran itu naik signifikan. Jadi berarti ada perubahan. Ya, bisa juga terjadi kemunduran juga bisa, karena setiap kebijakan itu ada ininya ya, ada pro kontranya ya, ada kurang lebihnya pasti. Oke, seperti itu Ainun. Ada yang lain? Ya. Bagaimana kurikulum yang diterapkan di sekolah berdampak langsung pada cara siswa berpikir, bersikap dan bertindak di masyarakat? Oh iya. Nah ini pertanyaannya yang goes ke kurikulum berdampak sekarang ini untuk siswa. Jadi bagaimana dia bisa berdampak ya? Makanya di sekolah itu, di dalam kurikulum sekolah itu perlu ya seorang kepala sekolah selaku pimpinan terutama untuk mengatur sebuah kurikulum. Ya. Tapi tetap harus dirembukan dengan guru, dengan komite sekolah, dengan dinas ya, untuk membuat suatu kurikulum yang nantinya bisa berdampak kepada masyarakatnya. Sebagai contoh misalnya kegiatan ekstrakurikuler, tapi itu masuk dalam kurikulum mereka, tapi
atau misalnya kegiatan ekstrakurikuler seperti anak-anak sekarang kan kita lihat di beberapa SD, MI itu ada apa namanya untuk kewirausahaan. Itu benar nggak nanti kira-kira? Iya, jadi itu akan memiliki dampak langsung kepada kehidupan mereka nanti di masyarakat. Kenapa ya? Karena mereka apa namanya sudah terbiasa melakukan hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari dan mereka pelajari juga di sekolah. Ada nggak dampaknya? Ada. Oh, oke. Jadi karena waktu sudah habis, oh ya tadi Bunda belum tanya nih siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, besok udah izin Bunda katanya sakit. Oh iya, jadi itu ya ada Raden sama siapa tadi? Akila sakit juga katanya. Oke. Baik ya. Jadi kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa di minggu depan insya Allah, dan jangan lupa ya dengan tugasnya yang tadi. Terima kasih atas waktunya.